Bagaimana orang yang sudah tinggalkan salat dan sibuk hanya mengikuti hawa nafsunya. Na'udzubillah. Akan Allah sesatkan mereka, sengsara dalam kehidupannya. Yang kita sudah tahu hikmah daripada Isra Mi'raj, kita mengambil ibadah salat yang menyambungkan hati kita kepada Allah. Bagaimana Rasul Isra Mi'raj dan ruh dan badan, kita bisa setiap salat Isra Mi'raj dan ruh dan badan. Rasulullah SAW sudah selesai dari Isra, kemudian naik ke langit. Bertemu di langit yang pertama Nabi Adam. Kenapa Nabi Adam di langit yang pertama? Karena dia pertama Nabi. Kalau Nabi Adam melihat di posisi kanan, senyum. Kalau lihat di posisi kiri, nangis. Rasul bertanya malaikat Jibril, kenapa Nabi Adam senyum di bagian kanan dan nangis di bagian kiri? Kata malaikat Jibril, bagian kanan adalah ahli surga dari keturunan Nabi Adam. Setiap melihat keturunannya yang masuk surga, dia senyum dan nangis. Mudah-mudahan Bapak Ibu di bagian yang kanan yang sudah dilihat oleh Nabi Adam. Ya Allah, senangnya kalau Nabi Adam lihat, ini jamaah Sunda Kelapa ini. Masya Allah. Amin. Mudah-mudahan. Begitu dilihat ke sebelah kiri, Rasulullah SAW menangis. Malaikat Jibril berkata, itu bagian keturunan Nabi Adam yang masuk neraka. Na'udzubillah. Mudah-mudahan diselamatkan kita semua. Teruskan Nabi Muhammad SAW naik. Di langit yang kedua ketemu Nabi Yahya dan Zakaria. Di langit yang ketiga ketemu Nabi Yusuf. Di langit yang keempat ketemu Nabi Idris. Di langit yang kelima ketemu Nabi Harun. Di langit yang keenam ketemu Nabi Musa. Di langit yang ketujuh ketemu Nabi Ibrahim. Lagi bersandar di Baitul Ma'mur. Dan Baitul Ma'mur di posisinya persis di atas Ka'bah sekarang. Sebagaimana di muka bumi ada orang ribuan jutaan tawaf di Bait Al-Ka'bah yang ada di bumi, ada miliaran malaikat yang tawaf di Ka'bah yang ada di langit yang dinamakan Al-Baitul Ma'mur. Kata Rasulullah SAW, saya melihat ribuan malaikat. Kata malaikat Jibril, ya Rasulullah, biar anda tahu, setiap orang tawaf dari malaikat ini, setiap kelompok tawaf 70.000 sekali tawaf. Begitu mereka selesai tawaf, bergeser menunggu gilirannya dan memberikan kesempatan kepada malaikat yang lain. Tapi mereka yang sudah tawaf pertama menunggu untuk bisa tawaf lagi, kata malaikat Jibril, tidak ada kesempatan sampai hari kiamat. Sampai hari kiamat tidak dapat gilirannya. Itu memberikan tanda apa? Saking banyak malaikat. Disitulah malaikat Jibril menyuruh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, silahkan lanjut. Saya tidak boleh naik, itu batas saya. Sambil langit yang ketujuh. Nabi Muhammad sendiri terus naik untuk bertemu dengan Allah. Saking pentingnya salat, semua wahyu, semua perintah agama Allah turunkan lewat malaikat Jibril, kecuali salat. Allah memberikan gambaran kepada kita, kenapa pas salat
Allah suruh Nabi Muhammad naik. Kalau ada orang mau nyambung langsung sama Allah, salat. Tidak bagi siapa-siapa. Kalau doa, kadang-kadang kita minta sama ustaz, sama kiai, sama orang saleh, tolong doakan saya. Tapi tidak bisa kita minta, tolong Habib, salatkan saya. Tidak bisa. Berarti doa kita bisa minta didoakan, tapi salat tidak bisa diganti. Oleh karena itu, di situ ada rahasia. Kenapa Allah membawa Rasul naik? Pertama untuk menenangkan hatinya, yang kedua menghilangkan kesedihan yang dihadapi oleh Rasul selama berdakwah, karena Rasul cukup sedih meninggal istri, karena Rasul juga manusia. Biarpun Nabi sempurna, Nabi mulia, tapi cukup juga manusia, punya kemanusiaan. Lapar, sakit, nantuk, capek. Di antaranya juga punya rasa sedih, kehilangan istrinya, kehilangan paman yang selama ini membela. Di luar kehinaan yang dihadapi, caci maki, lebih daripada itu dilimbar oleh ahlu Taif. Cuma betapa sedihnya Rasul dan betapa ujian yang dihadapi oleh Rasulullah SAW. Tapi semua Rasul serahkan hanya kepada Allah lewat doa yang kita sama-sama baca tadi. Oleh karena itu Allah untuk mensucikan hatinya, Nabi Muhammad jangan khawatir, kamu kekasihku. Kalau manusia belum tahu hargamu, belum tahu kemuliaan dan keagunganmu, biarkan, datang ke saya aja. Selesai. Begitu bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, diberikan fardu salat 50 kali salat. Nabi Muhammad, salah satu akhlaknya beliau malu. Suka malu. Jadi Rasul tidak pernah suka nawar-nawaran. Jadi kata Allah 50, sami'na wa ta'na. Turun. Ketemu Nabi Musa. Bapak Ibu, Nabi Musa termasuk salah satu Nabi yang berani dan suka bertanya. Sama Allah aja suka bertanya, apalagi sama Nabi Muhammad. Dan kenapa Nabi Musa terpilih untuk berkomunikasi sama Nabi Muhammad lama? Kata ulama, karena Nabi Musa memiliki umat yang terbesar. Tapi umat Nabi Muhammad jauh lebih besar. Dan kitab Nabi Musa, Al-Injil termasuk, astagfirullah, kitab Nabi Musa, At-Taurah termasuk kitab yang paling sempurna di waktu itu. Dan yang ketiga, karena keberanian Nabi Musa. Sebagaimana saya jelaskan, sama Allah saja berani. Pernah bertanya sama Allah, ya Allah, engkau tidur? Ini kan pertanyaan. Apakah engkau ya Allah tidur? Allah memberikan jawaban. Tapi Allah tidak menjawab saya tidak tidur. Tapi Allah menjawab, memberikan jawaban dalam praktik. Wahai Nabi Musa, ambil gelas yang isi air dan silahkan berdiri dan menahankan gelasnya supaya tidak tumbah dan jatuh. Nabi Musa berdiri dan menahan gelasnya, memegang gelasnya itu, lama-lama mulai ngantuk. Ya capek. Coba bayangkan kalau kita berdiri dan megang gelas begini, berapa lama bisa tahan? Tangan kita aja capek. Begitu Nabi Musa sudah mulai nantuk, akhirnya nantuk berat. Gara-gara nantuknya berat, jatuh gelas itu, pecah gelasnya dan tumbah airnya. Habis itu kaget Nabi Musa dan minta maaf sama Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai Nabi Musa, kalau boleh aku tidur, langit akan jatuh di atas bumi. Kalau boleh aku tidur, langit akan jatuh di atas bumi.
Maha Kuasa Allah. Turunnya ayat kepada Nabi Muhammad, Allahu la ilaha illa huwal hayyul la ta'khudhuhu sinatun. Allahu Akbar. Indah ayat ini. Ayat yang paling agung dalam Al-Quran, ayat Al-Kursi. Menjelaskan, menggambarkan kekuasaan Allah yang begitu dahsyat. Oleh karena itu, syaitan dan jin yang menggoda manusia atau seorang kesurupan tidak kuat mendengar ayat Al-Kursi ini. Oleh karena itu, yang sakit maupun tidak sakit rutin baca ayat Al-Kursi. Ketemu Nabi Musa bertanya, gimana? Ya, diperintahkan kepadaku dan umatku 50 salat. 50 salat. Berarti kurang lebih setiap 24 menit salat. Tidak bisa lama tidur. Tidak bisa lama berhubungan sama istri, mohon maaf yang baru nikah. Tidak bisa lama makan. Tidak bisa lama mencari nafkah. Tidak bisa lama mencari aktivitas. Tidak bisa. Susah hidup. Nabi Musa kaget. Nabi Muhammad, ini 50. Ya, saya tahu 50. Naik lagi. Buat apa naik lagi? Ya, naik lagi. Minta dikurani sama Allah. Ya, kalau bahasa kita minta diskon. Nabi Muhammad turutin Nabi Musa. Apa hikmahnya? Padahal Nabi Muhammad seorang pemalu, tapi kenapa turutin apa kata Nabi Musa? Allah mau tunjukkan di sini kasih sayangnya Allah khusus untuk umat Nabi Muhammad. Berapa kali Rasul naik turun? Lebih dari 40 kali. Setiap kali naik dikuranin 5. Naik turun. Ada apa belajaran untuk berbanyak naik turun? Ini khusus untuk umat Nabi Muhammad saja. Berapa kali kita minta sama Allah, Allah akan terima permintaan kita. Allah tidak akan bosan selama kita yang tidak bosan. Ini khusus untuk umat Nabi Muhammad. Jadi setiap kita salat bermohon kepada Allah berkali-kali, jangan khawatir. Rasul aja 40 kali masih Rasul turuti. Masih Allah kurani. Malah kata ulama, ada satu hadis yang qudsi. Kata Allah, kalau Nabi Muhammad naik lagi minta dikuranin dari 5, saya akan kuranin. Walakin tapi inilah takdirku yang aku tentukan. Itu memberikan tanda. Itu tanda kasih sayangnya Allah kepada Rasul dan umatnya. Setiap ketemu Nabi Musa disuruh naik sampai jadi 5. Ketemu, alhamdulillah sudah 5. Nabi Musa menyampaikan, Nabi Muhammad, dengar nasihat saya, naik lagi. Umatmu tidak akan mampu. Subhanallah. Nabi Musa tahu kita 5 saja belum beres. Coba lihat. Tolong lihatkan gambar-gambar bagaimana Allah Subhanahu wa taala menggambarkan orang-orang di surat Maryam, fa khalafa min ba'dihim khalfun. Akan datang satu kelompok dari umatmu yang akan mereka meremehkan salat,
tinggalkan salat, sudah tidak menghargai salat. Waktu saya bertanya sama guru saya, penjaga makam Rasulullah, waktu datang ke Indonesia, Syekh Said Maulana, saya minta sama beliau di salah satu pertemuan kepada jamaah, tolong nasihatkan jamaah, nasihat yang terkait dengan salat, supaya orang muslim menjaga salat dengan baik, karena banyak orang Islam tidak salat. Kata beliau, apa betul ada orang muslim tidak salat? Itu pertanyaannya. Saya bilang ada banyak di Indonesia lagi. Apa jawaban beliau? Mohon maaf, saya tidak mau menasihati orang yang sudah tidak bisa salat, karena menurut saya orang yang tidak salat bukan muslim lagi. Itulah Allah gambarkan. Tolong ayat ini disimpan dan dihafal di surat Maryam ayat 59 dan 60. Bagaimana orang yang sudah tinggalkan salat dan sibuk hanya mengikuti hawa nafsunya, na'udzubillah, akan Allah sesatkan mereka, sengsara dalam kehidupannya. Yang kita sudah tahu hikmah daripada Isra Mi'raj, kita mengambil ibadah salat yang menyambungkan hati kita kepada Allah. Bagaimana Rasul Isra Mi'raj dengan ruh dan badan, kita bisa setiap salat Isra Mi'raj dengan ruh dan badan, sambil ruh kita naik, bisa tembus 7 langit, dan bisa dengan nyambung dengan cahaya Allah di langit. Itu salat orang mukmin yang luar biasa. Tunggu apa lagi wahai umat Islam? Allah memberikan tanda besar keagungan salat, sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disuruh naik 7 langit dan bertemu dengan Allah. Itu cukup tanda besar salat itu sangat agung. Tunggu apa lagi? Yang Allah memberikan tanda besar, 50 dikurani menjadi 5 waktu, tapi tetap pahalanya menjadi 50. Tunggu apa lagi? Dengan kemuliaan salat, orang bisa salat dengan sempurna, bisa nyambung dengan cahaya batinnya, dengan cahaya Allah di langit yang ketujuh. Tunggu apa lagi? Dengan salat yang nikmat, dengan salat yang sempurna, segala masalah kita lahir batin dunia akhirat bisa selesai. Orang yang tua salat, yang sakit salat, yang kecil salat, yang cacat salat, yang miskin salat, yang kaya salat, semua menjadi sama-sama di hadapan Allah. Apakah saat kita salat disuruh luruskan saf, semua sama-sama kan? Pejabat, yang kaya, yang miskin sama di satu saf. Tak ada istilah saf. Ada misal di satu saf, jadi yang pejabat maju sedikit, yang miskin mundur sedikit. Tak ada. Semua rata-rata. Cuba lihat bagaimana gambaran orang-orang yang Allah menganugerahkan hatinya menjadi ahli salat. Bagaimanapun kesusahan mereka, bagaimanapun apa yang dihadapi, dalam kondisi apa saja, tapi mereka tetap salat. Ini salah satu gambaran. Dan banyak gambaran yang lain yang menunjukkan bagaimana orang-orang yang begitu agungnya baginya adalah salat. Coba lihat di mana posisi mereka, di atas gunung. Begitu masuknya waktu salat, dia tidak mencari alasan sampai saya turun ke bawah, atau saya mencari masjid, atau saya mencari musalla. Semuanya salat. Dan saya mengingatkan dalam gambaran ini, jagalah salat Bapak Ibu sebelum disalati, dan masuklah masjid dalam keadaan sehat walafiat sebelum nanti terpaksa masuk masjid. Tahu terpaksa masuk masjid? Ini waktu salat jenazah. Mau tidak mau akan
Tapi sayang sekali kalau kita masuk dalam terpaksa. Beda sama orang masuk masjid dengan senang hati. Beda orang yang datang ke masjid dengan rasa cinta kepada Allah. Dan dia membawa segala masalah dunia ini. Begitu masuk masjid, sudah betul-betul pusing dan stres masalah dunia, keluar dari masjid, Allah mengganti dengan ketenangan yang luar biasa. Itulah salat. Coba lihat bagaimana ini sibuknya orang. Orang salat fikirannya ada Allah dan menghadap Allah. Ada orang fikiran bacarannya, ada orang fikiran makanan, mie goreng, jus apa. Ada orang fikir macam-macam. Padahal sama-sama satu saf. Satu saf. Kenapa bisa mereka berbeda dalam salat padahal sama-sama satu saf, rapi dan tertib rapat? Karena sebelum mereka masuk salat, persiapannya pun berbeda. Oleh karena itu di dalam salat Allah memberikan tingkatan yang berbeda. Jadi saat anda mau masuk salat, tolong punya sikap yang sempurna dan persiapan yang cukup istimewa untuk menghadapi Allah. Baru anda akan rasakan, ya Allah, nikmat itu salat. Bagaimana lihat anak-anak kecil. Terus gambar. Ini lihat, dekat pantai, di saat gelap, sendirian, tapi tidak menjadikan alasan untuk tinggalin salat. Malah dia salat, biarpun dia sendiri. Ini, di atas sungai, salat. Orang-orang di terminal, salat. Di dalam pesawat, walaupun susahnya mereka mencari tempat untuk tetap salat. Anak-anak santri menjaga salat. Kita bangga melihat umat Islam. Kapan saatnya beristiwa Isra Mi'raj yang di mana-mana dirayakan di Indonesia, padahal harus kita fahami tidak ada di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu rayakan Isra Mi'raj. Tapi yang ada di dalam Al-Quran, wa aqimus salat wa atuz zakah. Tidak ada perintah untuk kita merayakan Isra Mi'raj, tapi yang ada perintah mendirikan salat. Silahkan kita berkumpul dalam acara Isra Mi'raj, tapi harus kita lebih utama daripada merayakan Isra Mi'raj, memakmurkan masjid, menjaga salat, supaya kita memberikan tanda Isra Mi'raj bagi kita bukan setahun sekali, tapi Isra Mi'raj 5 kali dalam sehari. Ini lihat, turunnya hujan, habis gempa bumi, hancur rumah mereka, tapi tidak menjadikan alasan musibah yang dihadapi oleh mereka, tetap salat. Tidak ada posisi, tidak ada tempat di antara bis-bis, di atas bis, di dalam bis, mereka tetap jaga salat. Orang yang cacat, yang punya uzur, bisa diam di rumah dalam alasan, ya Allah saya tidak bisa bergerak, biarpun dia pakai kursi roda, tapi tetap dia ingin berkumpul dengan jamaah agar mendapatkan kemuliaan dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Coba lihat kondisi mereka. Allahu Akbar. Bapak Ibu jamaah sekalian, saya mengingatkan sekali lagi, menjadi ingatan terakhir. Saya tidak tahu apakah kita masih punya umur bertemu dalam pertemuan yang akan datang. Saya tidak tahu. Tapi kalau Allah mengizinkan kita bertemu lagi, mudah-mudahan dalam keadaan lebih baik. Kalau tidak mengizinkan karena dipanggil oleh Allah dan meninggal dunia, saya mengharapkan Bapak Ibu, ini nasihat menjadi pesan terakhir dari saya untuk Bapak Ibu. As-salah wa ma malakat aymanukum. Salat, wasiyah yang terakhir dari Nabi kita untuk umatnya. As-salah ummatku, as-salah ummatku, as-salah ummatku. Saya mohon jamaah sekalian, marilah kita sama hidupkan cinta salat. Marilah kita sama-sama bangkit salat yang indah, memakmurkan masjid, bukan dalam hari tertentu atau di malam tertentu, tapi kita menjadikan masjid ini memang segalanya bagi kita, yang terutama dalam kehidupan kita di dunia. Kalau kita ingin Allah memberikan kebahagiaan dan keselamatan,
Jangan sampai lagi menjadi masbuk. Sudah lama jadi masbuk. Sudah lama jadi masbuk. Cuba kita praktik bersama hadis Rasulullah SAW yang sahih. Barang siapa yang menjaga salat bersama takbiratul ihram bersama imam selama 40 hari akan mendapatkan 2 kebebasan. Bebas dari neraka jahannam dan bebas dari kemunafikan. Allahu Akbar. Ayah saya menceritakan, alhamdulillah tidak pernah selama 30 tahun mendengar azan di luar masjid. Maksudnya apa? Sebelum azan sudah ada di masjid. Malah kita mendengar azan, kita lagi makan, keburu mau masuk masjid. Keburu apa? Belum ikamat sih. Tunggu dulu. Masih nunggu ikamat. Inilah yang membuat kita malas sedikit demi sedikit, karena kita tidak menghargai dari waktu azan. Lama-lama jadi kebiasaan masbuk. Padahal ada seorang salih telat, bukan masbuk 1 rakaat, takbirah ihram tidak bertemu dengan imam, sakit 3 hari. Orang datang silaturahim, kenapa sakit? Kamu belum tahu apa yang hilang kepada saya. Apa? Takbirah pertama kemarin saya tak ketemu. Saya waktu di Masjid Nabawi, ada seorang tua di saf yang kedua. Umurnya usianya 80 tahun. Saya duduk sama beliau antara maghrib sama isya. Antara maghrib sama isya dia nangis terus. Nangis saja. Di saf yang kedua di Masjid Nabawi. Posisinya kurang lebih di kanan imam. Begitu dia mulai mendiam, saya berkata, mohon maaf Syekh, mungkin apa yang kita bisa bantu? Saya lihat nangis luar biasa, mungkin ada masalah apa. Dia nangis lagi dan dia tunjukkan jarinya kepada saf pertama. Habis salat isya, dia panggil saya. Dia bilang, anakku, biar kamu tahu saja, yang membuat saya nangis karena 60 tahun tidak pernah tinggalin saf pertama. Jadi saya cuma tadi batal wudu, saya ambil wudu lagi, balik lagi, diambil tambah saya sama orang lain. Membuat dia nangis antara maghrib sama isya. Kita masbuk, kita ketiduran dari salat, kita tidak salat, biasa aja. Biasa aja. Na'udzubillah. Mudah-mudahan dengan doa kita bersama, InsyaAllah Allah rubahkan keadaan kita menjadi lebih baik. Dalam niat saya mendapatkan pelajaran. Satu langkah pertama untuk menuju kebaikan. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak merubah nasib satu kaum kecuali mereka nawaitu. Jadi langkah pertama, nawaitu untuk menjadi yang lebih baik. Yang kedua, saya mendapatkan satu pelajaran menjadi penghalaman bagi saya. Setiap proses perubahan dengan sedekah yang luar biasa, Allah memberikan perubahan yang luar biasa. Demi Allah Bapak Ibu, sedekah itu bukan main-main. Apapun yang kita ingin dalam proses perubahan menjadi lebih baik, saya yakini sedekah memang dahsyat. Oleh karena itu Allah mengkaitkan sedekah dengan salat. Alladzina yuqimuna as-salat wa mimma razaqnahum yunfiqun. Bapak Ibu, sebagian besar dari semalam sudah i'tikaf dan salat malam. Sudah salat subuh bersama, salat duha, berapa macam ibadah kita laksanakan. Apalagi sekalian sama-sama di majlis ilmu yang insya-Allah diberkahi Allah Subhanahu wa taala dan menjadi saksi baik. Fantas, sebelum saya menutupi doa untuk kita semua, marilah kita sama-sama tutupi dengan sedekah, dengan niat untuk menuju kepada perubahan yang insya Allah lebih baik.
InsyaAllah supaya Bapak Ibu dalam sedekah kali ini, InsyaAllah tidak boleh tertinggal lagi takbirah yang pertama. Tidak boleh lagi dalam sungguh-sungguh menjadi masbuk. Tidak boleh lagi tinggalin salat jamaah di masjid. Tidak boleh lagi meramaikan salat. Malah bisa menjadi lebih banyak menjaga salat 5 waktu, sunnah qabliyah ba'diyah. Apalagi ditutupi dalam salat malam. Sungguh demi Allah Bapak Ibu, kalau kita berusaha merubah diri, Allah akan tunjukkan bagaimana karunia taufik, bagaimana karunia kemuliaan dan kemudahan. Kunci segalanya salat, kunci rizki salat, kunci sabar salat, kunci ridha Allah salat, kunci anda ingin berbicara sama Allah salat. Marilah sama-sama. Tolong ibu-ibu dibantu, bagian ibu-ibu, kalau bagian bapa-bapa bisa ada panitia di situ, tolong, atau di sini sebagian, tolong di buka-buka, ini bagian bapa-bapa. Kalau bagian ibu-ibu sudah ada tugas ini. Biar kita sama-sama tutup dengan doa.